Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun. I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's alright. Little darling, the smiles returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say it's alright. Sun, 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 here it comes. 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 Little darling, I feel that ice is slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. But here comes the sun. Here comes the sun. And I say it's alright. Here comes the sun. Here comes the sun. It's alright. It's alright. I would say I'm sorry if I thought that it would change your mind. But I know that this time I have said too much, been too unkind. I tried to laugh about it, cover it all up with lies. I tried to laugh about it, hiding the tears in my eyes. Boys, don't cry. Boys, don't cry. I would break down at your feet and beg forgiveness, plead with you. But I know that it's too late, and now there's nothing I can do. So why don't you laugh about it, cover it all up with lies. I tried to laugh about it, hiding the tears in my eyes. 'Cause boys don't cry. Boys don't cry. I would tell you that I loved you if I I finally found someone that knocks me off my feet. I finally found the one that makes me feel complete. It started over coffee
We started out as friends. It's funny how from simple things the best things begin. This time is different. It's all because of you. It's better than it's ever been, 'cause we can talk it through. My favorite line was, "Can I call you sometime?" It's all you had to say to take my breath away. This is it. Oh, I finally found someone to share my life. I finally found the one to be with every night. 'Cause whatever I do, it's just got to be you. My life has just begun. I finally found someone. I finally found someone. Did I keep you waiting? I apologize. Baby, that's fine. I will wait forever just to know you were mine. You know I love your hair. Sure, it looks right. I love what you wear. Isn't it too tight? But you're exceptional. I can't wait for the rest of my life. Oh, hey. You don't know, babe, when you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing. And it don't change. If I had it my way, you would know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow, no matter how far. If life is a movie, why you're the best part. Oh, you're the best part. Oh, best part. It's the sunrise and those brown eyes, yes. You're the one that I desire. When we wake up and then we make love, it makes me feel so nice. You're my water when I'm stuck in the desert. You're the Tylenol I take when my head hurts. You're the sunshine of my life. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow, no matter how far. If life is a movie, then you're the best part. Oh, you're the best part. Oh, best part. If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you
If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, ku kira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, ku kira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan.
Apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang maha kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mana aku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam berkelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat siang dan selamat Paskah. Paskah. Bukan kebetulan hari ini kita merayakan Ekaristi di 1000 hari berpulangnya saudara, anak, suami, ayah tercinta dari anak-anaknya, Bapak Antonius Anwar Wiharja. Tidak terasa sudah 1000 hari, 3 tahunan. Dan setiap kita memiliki kenangan yang paling indah, yang terindah, terbaik dengan saudara kita, dengan orang yang kita cintai ini. Dan pada hari ini kita mengenang kembali, dan kita bisa mengenang kembali, bisa berhimpun dalam Ekaristi, karena Yesus bangkit. Yesus yang bangkit, yang kita rayakan dalam Paskah, memungkinkan kita untuk berhimpun dan berharap, memiliki pengharapan akan kebangkitan mulia. Kita percaya bahwa Anton Tuhan bahagiakan dalam kerajaan surga. Kita berhimpun di 1000 harinya ini bukan karena tidak percaya dia sudah bahagia, bukan. Tapi karena kita percaya Yesus yang sudah membangkitkannya dari kematian, membahagiakannya dalam kerajaan surga, juga Yesus yang mendampingi Rita, anak-anak, keluarga dengan cintanya. Dan Anton yang ada di surga pasti menjadi pendoa untuk anak-anaknya. Karena itu, relasi kita dengan yang sudah berpulang ini tidak diputuskan oleh kematian, tapi semakin disatukan dalam iman akan kebangkitan. Mari kita mengawali perayaan ini dengan menyadari bahwa kita orang berdosa. Kita mohon pengampunan Tuhan atas segala kelalaian dan dosa-dosa kita, agar kita pantas merayakan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
kasihilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dalam Oktav Paskah ini mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur, Kau perkenankan kami hidup dekat dengan hamba-Mu, saudara kami yang kami cintai, Antonius Anwar Wiharja, yang kini telah menghadap Engkau 1000 hari yang lalu. Kami bersyukur kehadapan-Mu karena dapat melihat teladan hidupnya yang baik, cinta kasih-Nya kepada Dikau dan kepada sesama, serta ketabahan hatinya dalam menanggung cobaan, yang mengungkapkan iman dan harapan kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Haleluya. Mari kita berdiri. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman."
Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Baik, sehat. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari yang kasih Tuhan, ini anak-anak ikut ya? Ikut live. Nah. Ya baik, semua yang sedang hadir dalam Ekaristi, baik secara streaming maupun di sini, kita semua hari ini berhimpun 1000 hari sudah berpulangnya Anton. Bapak Kardinal lebih suka memilih kata berpulang, aktif melangkah ke depan, melangkah ke surga, ketimbang dipundut, dipanggil, diambil. Jadi Antoni melangkah ke surga, sudah 1000 hari yang lalu. Dan bukan soal hitungan jumlah hari, 7 hari, 40 hari, 100, setahun, 2 tahun, sekarang 3 tahun, 1000 hari. Bukan soal jumlah waktu, tetapi mau mengatakan intensitas cinta. Cinta kita kepada Anton. Perhatian kita kepada Anton dalam bentuk tidak bisa tidak berhimpun dalam doa. Perhatian terhadap keluarga yang ditinggalkan. Dan juga mengenang kasihnya, cintanya Anton kepada keluarga, kepada kita semua. Jadi ada banyak yang bisa ditiru dari hidupnya Anton selama hidupnya. Dikenang, dihidupi, semangat hidupnya, kebaikan-kebaikannya terus dihidupi. Dan itulah yang kita lakukan pada saat ini. Ungkapan cinta kita kepada yang telah berpulang, yaitu dengan berhimpun, menyebut namanya dalam doa, mengenangkannya dalam Ekaristi. Hari ini kita diingatkan pada hakikat kehidupan kita sekalian yang tidak selama-lamanya, tetapi diberi makna oleh Tuhan karena kebangkitannya. Kita kalau tidak ada kebangkitan Tuhan, mungkin tak punya pengharapan, tak punya masa depan. Tidak ada gereja, tak ada doa, tak ada biarawan-biarawati, tak ada orang Katolik, karena tidak ada kebangkitan. Tetapi karena Yesus bangkit, maka ada semua perayaan yang kita rayakan, bahkan Natal pun ada karena kebangkitan. Maka dari itu, untuk membawa saudara sekalian, kita sekalian masuk dalam sebuah refleksi yang agak dalam tentang hidup. Saya tadi minta kor ini menyanyikan satu lagu bersama yang sudah kita ketahui semuanya. Bapak Ibu ikut nyanyi, dan itulah hakikat hidup kita sekalian. Boleh? Ya. Boleh berdiri Bapak Ibu yang kornya? Ya. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Sama-sama. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyala dalam roda kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi boleh, sekali lagi. Ku tak membawa apapun juga saat ku
setia padamu Bapa, dimanapun hati yang menyala dalam wadah kebenaran sampai zamannya. Terima kasih. Memang masih ada. Bagaimana? Gak usah ya. Nanti terlalu semangat kurnya ya. Itulah hakikat hidup kita pada dasarnya, pada hemat saya. Jadi kita memang tidak bawa apa-apa saat ku datang ke dunia, benar? Bawa sesuatu datang ke dunia, bawa apa? Gak bawa apa-apa? Nggak bawa apa kan? Ya kalau saudara berpikir tentang materi, kita semua tidak bawa materi. Fransiskus dari Assisi, tahun ini tahun jubileum Fransiskus, dia mengingatkan pada kita sekalian, dia ingin berpulang tanpa bawa apa-apa kecuali, termasuk jubahnya dia tidak mau pakai. Guardiannya mengatakan, saya pinjamkan buat kamu, isi punya saya pinjamkan. Dia ingin berpulang tanpa bawa apa-apa, karena datang tanpa bawa apa-apa. Kalau berpikir tentang materi, iya, bahkan tubuh kita adalah materi, dan tidak kita bawa pulang. Jadi semua yang materi itu adalah pinjaman dari Tuhan. Ku tak bawa apa-apa saat ku datang ke dunia, kalau kita berpikir tentang materi. Tetapi kita tahu bahwa kita ini datang ke dunia pasti membawa hal yang sangat berharga, sangat besar, yaitu cinta Tuhan. Kepercayaan boleh hidup di dunia adalah cinta Tuhan, sebentuk cinta Tuhan untuk boleh hidup saja. Sudah sebuah anugerah, sebuah berkat, sebuah cinta yang sangat besar dari Tuhan. Jadi kita bawa cintanya. Kita hidup dengan roh Tuhan dan membawa cintanya. Itulah yang kita bawa ke dunia. Dan kalimat berikutnya, ku tinggal semua. Ditinggalkan semua, betul? Ditinggalkan semuanya. Kalau berpikir tentang materi lagi, materi semua ditinggalkan, termasuk tubuh adalah materi, semua ditinggalkan. Ku tinggal semua pada akhirnya, akhir dari kehidupan di dunia ini. Saat ku kembali artinya pulang ke surga. Itulah tempat kita datang. Kalau dikatakan pulang berarti dari sanalah kita datang, kembali ke surga. Jadi hakikat kita adalah orang-orang yang berangkat dari surga, dari keabadian. Dan kita sementara tinggal di dunia ini dengan banyak pinjaman yang Tuhan pinjamkan. Karena itu, tidak ada yang bisa dibanggakan, kata Bapak Fransiskus dari Assisi, dalam hidup ini, kecuali dosa dan cacat celah, kata Santo Fransiskus. Semuanya nggak bisa dibanggakan, karena akan ditinggalkan dan pada dasarnya bukan milik saya. Itulah hakikat hidup kita. Dan pada hari ini, kebangkitan Yesus mengingatkan pada kita sekalian akan makna dari perjalanan hidup yang bukan tanpa tujuan. Karena dia datang, dia hidup sebagai orang yang tak ingin punya apa-apa juga, tak bermilik bahkan batu untuk meletakkan kepala, nggak ada, saya tidak punya. Sampai akhir hidupnya tak ada apa-apa, digantung di kayu salib, mati juga tak ada apa-apa. Artinya apa? Yesus ingin mengatakan pada kita sekalian, hakikat hidup kita sekalian yang adalah sangat berharga, dibela oleh Tuhan Yesus, meskipun kita tahu kita kerap kali terjerat oleh banyak hal-hal yang sementara ini dan seringkali membuat kita bertikai satu sama lain. Nah, hari ini kita diajak untuk menjernihkan semuanya kembali, dan lewat seluruh hidup saudara kita Anton, saya tidak banyak punya pengalaman lama, apalagi sejak kecil. Kebetulan saja waktu frater sering jumpa dengan Lita dan kawan-kawan saat Misdinar. Dan begitulah pada saat selama pandemi, teman-temannya Rita datang sekarang. Ada ya? Teman-teman sepeda? Oh iya, itu dia. Disitulah saya lebih agak panjang berjumpa dengan Anton. Sebelumnya ya pasti sekali lewat, tapi saat itulah agak panjang.
karena bersepeda cukup nekat. Saat itu kaki saya masih sehat. Teman-teman tidak tahu bahwa saya cedera kaki. Main voli terlalu semangat di Bintan, di set ketiga, dua-duanya otot saya sobek dan tidak bisa jalan sama sekali untuk setengah tahun kurang lebih latihan. Nah, jadi sekarang udah mulai bisa lagi, sudah mulai bersepeda lagi, tapi sepeda elektrik, nggak masalah. Tapi yang jelas saat itu saya diingatkan pada saat Rita minta bersama misa untuk hari ini, saya mengulang kembali, oh iya, dulu bersepeda dengan kalian masa-masa pemulihan COVID ya, udah boleh berkumpul sepeda sampai ke rumahnya Rita. Saya kekenyangan makan ya, dan Anton kasihan lihat saya kalau bersepeda pulang. Nah, dan memang jauh kan ke Keramat, lumayan jauh lah, dan tidak tega melepas seorang diri. Karena itu sepeda saya dimasukkan ke dalam mobilnya Anton, lalu diantar oleh Anton sendirian ya, ngobrol di jalan sampai di pastoran. Dan saya tahu Anton sangat Fransiskan. Saya Fransiskan, perhatian dia terhadap lingkungan hidup, binatang, cinta tumbuhan, besar dari kisahnya. Tadi adiknya Lisa bercerita juga, saya iakan. Karena itulah, meskipun hanya secuil dibandingkan dengan saudara sekalian, apalagi Rita, apalagi mama papa yang punya ribuan momen kebersamaan dengan Anton yang nggak mudah dilupakan. Anton ini pada hemat saya orang baik, sangat baik, care, peduli pada orang-orang kecil, dan itulah keberpihakan, perhatian Santo Fransiskus juga. Jadi tahun ini saya ulang lagi Santo Fransiskus Asisi ya, karena jubileum Fransiskus. Nah, begitulah pada hari ini dia mengingatkan saya pada sosok seorang yang sederhana. Anton adalah orang yang baik, dan kebaikannya pasti Tuhan lihat, Tuhan perhitungkan. Dia sekarang telah bahagia di surga. Dia ada di sana, dan dia ada bersama dengan Yesus yang telah bangkit, yang sulung dari antara semua orang mati. Karena itu pada hari ini kita berhimpun bukan untuk bersedih, sama sekali tidak ada kesedihan lagi, karena Paskah membuat kita diingatkan bahwa hidup kita sekalian dibangkitkan oleh Yesus. Yesus ada untuk kita sekalian, dan bukan hanya itu, setelah dia bangkit, dalam kisah pada hari-hari ini, Oktav Paskah ini, Yesus menyertai para murid setiap hari, setiap saat. Dan bukan hanya pada saat itu saja dia menyertai para murid, menyertai gereja purba, menyertai gereja perdana, menyertai gereja kita ini masa kini, dan sampai selama-lamanya dengan Roh Kudusnya. Itulah iman kita, itulah iman yang kita hidupi, itulah yang menghidupi kita juga sekalian, yang selalu membuat kita sekalian punya pengharapan, dan kita yakin itulah yang juga yang sangat dihayati oleh Anton selama hidupnya. Dia sangat percaya akan hidup yang kekal, dan dia sangat yakin akan iman pada Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan membangkitkan kita semua yang berpulang. Kemudian mengumpulkan kita kembali, tadi dalam bacaan Injil, mengumpulkan semua orang yang dicintai olehnya, dicintai oleh Tuhan. Tidak ada di antara kita yang tak dicintai oleh Tuhan. Kita semua dicintai oleh Tuhan, dan pada saatnya cinta itu penuh dalam persekutuan dengan Tuhan sendiri. Mari kita mohon pada Tuhan agar kita yang hidup boleh meneruskan semangat hidup saudara kita Anton, dan dengan cara seperti itu kita juga membahagiakan dia di sana, tersenyum bahagia karena kita boleh meneruskan warisan kebaikan dan cinta Anton dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Dan sudah yang dikasihi Tuhan, mari kita membaharui iman kita sebelum kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Mari kita berdiri. Aku percaya akan Allah Kristus yang tunggal Tuhan kita, Perawan Maria, kita sengsara dan Pontius Pilatus,
disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Bagi arwah Antonius Anwar Wiharja, ya Bapa, 1000 hari sudah berlalu. Terimalah hambamu Antonius Anwar Wiharja dalam kedamaian abadi di surga. Ampunilah segala dosa dan kelalaiannya, dan izinkanlah ia memandang wajah-Mu yang kudus bersama para kudus di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang ditinggalkan, ya Bapa, kuatkanlah keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkan. Semoga peringatan 1000 hari ini meneguhkan iman mereka bahwa Antonius Anwar Wiharja kini hidup bahagia dalam pelukan-Mu, dan berilah penghiburan sejati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang beriman yang telah meninggal, ya Bapa, berikanlah istirahat kekal kepada semua anggota keluarga, sahabat, dan umat yang telah meninggal. Terangilah mereka dengan cahaya-Mu yang abadi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, ya Bapa, ajarilah kami untuk memaknai hidup ini sebagai peziarahan menuju rumah-Mu. Semoga kami senantiasa siap siaga dalam iman, sehingga kelak kami pun layak dipersatukan kembali dengan saudara kami, Antonius Anwar Wiharja di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, ya Bapa, kami menyatukan hati dengan seruan Paus Leo ke-14 dalam Vigili doa untuk perdamaian. Kami mohon berikanlah istirahat kekal bagi saudara-saudari kami yang telah wafat, khususnya mereka yang menjadi korban perang dan kekerasan di seluruh dunia. Semoga pengorbanan mereka menggerakkan hati para pemimpin bangsa untuk menghentikan senjata dan mengutamakan dialog demi perdamaian abadi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah Bapa, doa-doa yang kami haturkan kepadamu, khususnya bagi saudara kami Antonius Anwar Wiharja, yang telah Engkau panggil menghadap-Mu, hadirat-Mu 1000 hari yang lalu. Karuniakanlah keselamatan dan penebusan-Mu kepadanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Give
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, bersama Kristus kurban sejati dan bersama roti serta anggur ini, kami mempersembahkan diri kami serta hamba-Mu, Antonius Anwar Wiharja yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu 1000 hari yang lalu. Semoga berkat kebaktian mulia ini, kami Kau satukan dengan putra-Mu. Sambutlah hamba-Mu yang telah meninggal dunia ke dalam kemuliaan-Mu bersama Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tidak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup hanyalah diubah dan bukannya dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, persedialah tempat kediaman abadi yang kekal di dalam kerajaan surga. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh askar surgawi kami melambungkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Kamilio ke-14 dan Supagung kami Ignatius, Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu, Antonius Anwar Wiharja, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu 1000 hari yang lalu, di tengah-tengah kami sekalian, di tengah-tengah dunia ini. Perkenankanlah dia, yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, sama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus, Santo Fransiskus dan Santa Clara, Santo Antonius, dan semua orang kudus-Mu yang dari masa ke masa hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, terus kita memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, berilah kita berdoa sambil bernyanyi. Allah
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, sabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut ini melindungi dan mengantar kita sampai hidup yang kekal. Amin. Umat yang diperkenankan untuk menerima hosti adalah umat yang sudah dipermandikan secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Terima kasih.
Saudaraku yang terkasih, mari kita mohon doa dan lindungan Bunda Maria untuk Anton yang kita doakan dan sudah bersatu dengan Tuhan. Dan kita juga mohon lindungan Bunda Maria untuk segenap keluarga yang ditinggalkan, yang dicintai oleh Anton dan mencintai Anton. Kita doakan 3 salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman, terlebih saudara kita, Antonius Anwar Wijaya, Bistara Mutraman karena Wiharja, Bistara Mutraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang maha baik, Engkaulah cahaya abadi, peringatan wafat dan kebangkitan putramu kami rayakan untuk hamba-Mu, Antonius Anwar Wiharja, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu 1000 hari yang lalu. Perkenankanlah dia mengikuti putramu masuk ke dalam kemuliaan abadi, sebab semasa hidup dia telah menyatakan kesetiaan dan cinta kasihnya kepadamu. Kuatkanlah kami semua yang masih harus berjuang di dunia ini, agar kami selalu percaya dan berharap kepadamu, yang telah mengasihi kami dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang hidup bersama di Kau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih boleh merayakan Ekaristi bersama, dan demikian merayakan Paskah semua. Masih dalam Okta Paskah, terima kasih pada KOR, semua keluarga yang hadir, kerabat, terima kasih. Mungkin ada sepatah 2 patah kata dari Rita, silakan. Selamat siang buat semuanya, Shalom. Saya mewakili keluarga besar almarhum Antonius Anwar Wiharja, mau mengucapkan terima kasih terutama untuk Romo Robert Agung Suryanto OFM, yang saya kenal udah lama banget, dari saya mungkin masih SMP. Dulu beliau masih jadi frater, dulu dia pembimbing saya waktu saya masih Miss Dinar. Terima kasih Romo udah menyempatkan waktunya. Terus untuk keluarga besar KOR Albertus, makasih banget udah menyanyikan, udah berlatih nyanyi dengan suara indahnya. Terima kasih. Untuk Letris Ibu Foni, Ketua Lingkungan saya, terima kasih Bu udah membacakan dengan baik. Untuk keluarga dan teman-teman yang hadir di sini maupun online, terima kasih buat doa dan dukungannya dalam misa peringatan 1000 hari kepergian Anton. Buat saya, Anton itu adalah suami, merangkap jadi pacar juga, jadi teman juga, partner hidup saya dalam mendidik dan membesarkan anak-anak saya. Dia itu kayak dictionary saya
biasanya setiap saya nanya apa aja, mau urusan anak-anak, mau urusan makanan, urusan apa, semuanya bisa dia jawab. Kalau air kecil, Ton air kecil, dia langsung sigap. Semuanya diberesin, semua urusan rumah, urusan semuanya. Anton itu orangnya caring banget, seperti yang Romo bilang. Bukan cuma ke keluarga aja, tapi juga ke orang-orang sekitar, orang yang kesusahan, orang yang membutuhkan bantuan, pasti Anton sigap membantu. Dia itu penyayang, pengertian, ya walaupun kadang-kadang juga suka nyebelin, ngeselin, suka susah dibilangin. Ya gitu deh, namanya juga manusia ya. Terus apa lagi ya? Buat bagi anak-anak saya, Anton itu katanya storyteller yang baik. Dia dulu kalau anak-anak kecil tuh sering ceritain anak-anak, daya hayalnya tuh tinggi banget, ceritain yang positif-positif gitu. Terus katanya papi itu papi yang cool, tapi suka sok muda, sok tahu katanya. Gitu. Tapi papi itu adalah teman curhat mereka, teman curhat anak-anak. Setiap anak-anak ada kesulitan atau mau nanya apa-apa, pasti Anton kasih masukan dalam mengambil keputusannya dia. Banyak cerita-cerita konyolnya Anton. Salah satunya ya kalau nganterin Anika baseball. Biasanya demen banget jajan dia sepulang baseball. Padahal saya tuh udah nyiapin makanan di rumah, tapi dia malah sengaja ajak jalan Anika berdua, malah jajan dulu. Pantesan kalau saya mau ikut nganterin, dia selalu suka bilang, loh kamu emang mau ikut tak? Loh emang saya nggak diajak? Saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, ya terserah kamu, kalau mau ikut ya ikut. Loh kamu maunya ajak saya apa enggak? Saya bilang. Dan itu repeated berkali-kali sampai akhirnya Anika udah marah-marah. Aku udah telat nih, ayo jalan gitu. Ternyata itu triknya dia untuk nggak ngajak saya pergi sama dia. Jadi dia bisa berduaan sama Anika untuk spend time. Bukan cuma ke Anika, ke Alicia, anak saya yang sekarang ada di UK juga. Pasti ada banyak hal yang dia lakuin ke Alicia. Kepergian Anton tuh membuat hidup saya berubah 180 derajat. Yang tadinya semua keputusan Anton yang ambil, tapi akhirnya sekarang mau nggak mau saya harus bisa untuk ngambil keputusan. Tapi nggak terasa udah 1000 hari saya jalanin ini semua. Yang tadinya saya pikir saya nggak bisa, saya nggak kuat, saya udah mau nyerah tadinya. Cuman ya berkat kuasa Roh Kudus lah, ini bukan karena saya hebat atau apa, enggak. Itu karena kuasa Roh Kudus banget. Kalau nggak ada Roh Kudus juga saya kayaknya nggak akan bisa kayak sekarang ini. Awalnya saya sempat mikir, kenapa Tuhan kok jahat banget ke saya? Kenapa kok kayaknya nggak adil banget? Sementara saya dengan Anton sebenarnya ada banyak impian, harapan yang belum sempat kita jalanin bersama. Cuman saya percaya dan yakin kalau kejadian ini sebenarnya ada rencana baik di balik ini semua. Pasti saya tahu Tuhan tuh nggak akan kasih pencobaan atau terjadi begitu aja tanpa seizin Tuhan. Jadi saya percaya dan yakin kalau apa yang udah terjadi ini pasti Tuhan udah rencanain yang terbaik buat saya dan keluarga. Melalui misa ini saya mau menegaskan keikhlasan kita semua. Kami berdoa semoga berkat kesetiaan dan imannya almarhum Anton telah mendapat tempat terindah di tempat keabadian di surga. Saya juga mohon maaf untuk mungkin semasa hidupnya Anton pernah ngeselin kalian, pernah bikin salah, mohon dimaafkan. Oke, maybe sekian dan terima kasih.
Terima kasih Rita untuk sharingnya. Terima kasih Midinar, terima kasih. Semoga jadi calon Romo, suster. Tadi sudah saya ganggu-ganggu di belakang ya. Baik, mari kita bersama-sama mohon berkat Tuhan menutup Ekaristi ini, agar kita boleh menjadi berkat yang berlimpah bagi keluarga dan semua orang yang kita jumpai dan kita layani. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dan semua orang yang kita doakan, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari terkasih, pergilah mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.